Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izzati Ruziah dengan nomor induk mahasiswa 2120222231. Saya di sini akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan yang membahas tentang bangsa dan identitas. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Dengan demikian, identitas tidak hanya diberlakukan pada individual, tetapi juga seperti sebutan identitas nasional dan identitas budaya. Selanjutnya pengertian bangsa. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nation. Kata nation berasal dari kata natio, Latin yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kebersamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunan. Kata bangsa berasal dari bahasa Sanskerta, wangsa yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu terah. Secara etimologis, bangsa berasal dari kata wangsa, artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Bangsa, dalam pengertian sosiologis, antropologis, adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri, dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Mereka diikat oleh suatu kekuasaan politik yakni negara. Selanjutnya, proses pembentukan bangsa. Ada dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Yang pertama, model ortodoks, yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara sendiri. Contohnya, bangsa Yahudi berusaha mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Yang kedua, yaitu model mutakhir, yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada 1776. Selanjutnya, identitas nasional Indonesia. Ada faktor pembentukan identitas bersama, yakni primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Dan adapun beberapa bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang kurang lebih selama 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang selanjutnya, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Adapun perkembangan terbentuknya negara Indonesia, yang pertama, terbentuknya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Yang kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Yang ketiga, terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, ada kehendak atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan,
bentuk, sistem pemerintahan, undang-undang dasar, dan dasar negara. Adapun proses terbentuknya negara Republik Indonesia, yang dimana pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu bangsa Indonesia membentuk pemerintahan, dan juga terjadinya sidang PPKI yang pertama dan hasil sidang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden dalam tugasnya, yang pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi sidang PPKI yang kedua, dan hasil sidang membentuk Indonesia menjadi 8 wilayah, menetapkan 12 kementerian. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Badan Keamanan Rakyat, membentuk Komite Nasional, dan membentuk Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Istilah integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Safruddin Bahar menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-terpisah. Istilah integrasi nasional mempunyai dua macam pengertian, yaitu secara politis dan secara antropologis. Yang dimana secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan yang kedua, secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Adapun jenis-jenis integrasi, yang pertama, integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Yang kedua, berinteraksi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional, pusat di atas wilayah-wilayah yang lebih kecil mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Yang selanjutnya, integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan antara yang memelihara dengan yang dipelihara, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan massa. Yang selanjutnya, integrasi tingkah laku, yakni kemampuan orang-orang dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama yang bermanfaat. Selanjutnya, pengembangan integrasi. Howard Spurgeon, Yahya Muhaimin, dan Colin Vince Andrew menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. 5 cara tersebut yakni: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, menurut Sunyan Osman, suatu kelompok masyarakat dapat berintegrasi apabila memenuhi 3 hal, yakni masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai identitas nasional. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.